Bandung dulu baru Jakarta, senyum dulu baru dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang sampai hari ini masih memberikan kita kesempatan, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa berjumpa lagi di hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agukan kepada suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya robbal alamin. Apa kabarnya anak hebat dan cerdas 5 Ibnu Rajab? Semoga selalu sehat dan semangat beramal salih. Hari Jumat baca surah Al-Kahfi. Tak lupa berinfak dan bersolawat. Sempurnakan wudhu setiap hari, raih pahala dan manfaat. Anak-anakku yang Ustazah sayangi karena Allah, siapa nih yang sudah salat duha pagi ini? Mantap, lebih bagus lagi ditambah dengan tilawah Al-Quran. Nah anak-anak, sebelum melaksanakan sholat, kita disyariatkan untuk berwudu, yaitu bersuci dengan air yang mengenai muka, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki. Berwudu selain merupakan syarat sahnya sholat, memiliki keistimewaan. Di antaranya, bahwasanya Rasulullah bersabda, bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosa akan keluar pula dari hidungnya. Begitu juga tatkala ia membasuh muka, dosa-dosa akan keluar dari kepala, bahkan dari telinganya. Begitupun tatkala ia membasuh kedua kaki, keluarlah pula dosa-dosa tersebut dari dalamnya. Kemudian tinggallah perjalanan ke masjid dan sholatnya menjadi pahala yang bersih baginya. Kemudian dengan berwudu, selain menghapus dosa-dosa juga mampu mengangkat derajat seseorang. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah saya tunjukkan padamu hal-hal dengan mana Allah menghapuskan dosa-dosamu serta mengangkat derajatmu? Menyempurnakan wudhu menghadapi segala kesusahan dan sering melangkah mengunjungi masjid serta menunggu sholat demi sholat. Nah itulah perjuangan, dan perjuangan. Baik, itulah beberapa keutamaan berwudhu. Selanjutnya, Ustazah akan menceritakan kisah menarik tentang cicit Rasulullah yang sembuhkan sakit lumpuh berkat air wudhu. Adalah Sayyidah Nafisah, cicit Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal sebagai perempuan mulia karena ketinggian ilmu dan adabnya. Beliau dijuluki waliullah karena zuhud dan sifat pengasihnya terhadap orang lain. Sayyidah Nafisah merupakan putri Imam Hasan Al-Anwar bin Zaid Al-Ablaj bin Imam Hasan bin Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau lahir di Mekkah pada 11 Rabiul Awal 145 Hijriah, besar di Madinah, kemudian hijrah ke Mesir. Ulama besar Imam Syafi'i juga pernah belajar ngaji kepadanya. Sayyidah Nafisah memiliki banyak karomah, salah satunya menyembuhkan sakit lumpuh yang diderita seorang anak Yahudi hingga menjadi sebab keluarganya memeluk Islam. Dikisahkan seorang anak keluarga Yahudi menderita sakit lumpuh dan tidak seorang pun yang bisa mengobatinya. Tiba-tiba kakinya bisa berdiri dan berlari setelah anak itu mengoleskan air wudhu Sayyidah Nafisah ke kakinya. Suatu hari, Sayyidah Nafisah datang ke Mesir untuk menetap dan tinggal di sana.
Di Mesir, beliau tinggal berdekatan dengan keluarga Yahudi yang memiliki anak gadis yang menderita sakit lumpuh. Meski berbeda keyakinan, Sayyidah Nafisah sangat menghormati tetangganya, sebagaimana diajarkan oleh Islam. Di hari yang cerah, ibu gadis Yahudi hendak pergi untuk suatu keperluan. Ia bingung dan tidak tahu kepada siapa anaknya yang lumpuh dititipkan. Setelah berpikir sejenak, akhirnya sang ibu memutuskan menitipkan anaknya kepada Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah tak merasa keberatan sedikit pun dengan amanah sang ibu. Beliau menjaga anak itu penuh kasih sayang. Ketika tiba waktu sholat, Sayyidah Nafisah bergegas mengambil air wudhu. Namun, saat Sayyidah berwudhu, air basuhannya tanpa disadarinya mengalir ke tempat anak gadis Yahudi yang lumpuh itu. Gadis Yahudi itu kemudian mengambil bekas air wudhu itu dengan tangannya. Kemudian, ia membasuhkannya ke kedua kakinya yang lumpuh. Subhanallah, atas izin Allah Ta'ala, anak gadis itu tiba-tiba bisa berdiri. Tak lama kemudian, ia sembuh total dari kelumpuhannya. Tentu hal ini membuat anak gadis Yahudi riang gembira dan ingin mengucapkan terima kasih kepada Sayyidah Nafisah. Namun, niat baiknya tertunda karena Sayyidah Nafisah sedang asik beribadah kepada Sang Pencipta, Allah Azza wa Jalla. Tak berapa lama kemudian, ibu gadis itu kembali. Betapa kagetnya sang ibu karena disambut anak gadisnya berlari-lari kecil. Seketika sang ibu menyadari bahwa anaknya sembuh dari kelumpuhan. Sang ibu dan anak pun berpelukan. Ketika ibunya bertanya, si anak menceritakan apa yang dialaminya. Begitu mendengar penuturan anaknya, sang ibu Yahudi ini menangis tersungkur ke tanah. Tak diragukan lagi, agama Sayyidah Nafisah adalah agama yang mulia dan sungguh agama yang benar, kata sang ibu. Setelah mengucapkan itu, di saat bersamaan Sayyidah Nafisah datang. Sang ibu Yahudi langsung mendekati Sayyidah Nafisah dan memeluknya. Setelah itu, sang ibu Yahudi mengucapkan syahadat dan memeluk Islam. Beberapa saat kemudian, anak gadis itu datang. Laki-laki yang merupakan salah satu pemuka Yahudi itu kaget bercampur gembira melihat anak gadisnya bisa berdiri. Dia bertanya kepada istrinya sebab kesembuhan anaknya. Sang istri pun menceritakan semuanya. Setelah mendengar cerita istrinya, sang ayah Yahudi itu kemudian mengangkat tangan ke langit dan berkata, "Maha suci Engkau yang memberikan petunjuk kepada orang yang Engkau kehendaki. Demi Allah, agama Sayyidah Nafisah adalah agama yang benar," ujar ayah sang gadis itu. Setelah itu, sang ayah pun mengucap 2 kalimat syahadat sebagai tanda akan keislamannya. Akhirnya, seluruh keluarga Yahudi ini masuk Islam berkat karomah cicit Nabi Muhammad SAW. Di antara karomahnya yang lain adalah ketika pembantu Sayyidah Nafisah bernama Jauharah keluar rumah untuk membawakan air wudhu untuk beliau. Ketika itu hujan deras sekali, tetapi tapak kaki Jauharah tidak basah dengan air hujan. Itulah kisah penuh hikmah dan manfaat tentang pentingnya, istimewanya menjaga air wudhu. Semoga kita dapat meneladani kisah ini. Oleh karenanya, yuk sama-sama kita sempurnakan wudhu dan menjaga wudhu setiap saat. Demikianlah yang dapat Ustazah sampaikan di pagi hari ini. Belajar menanam di kebun Pak Ahmad sambil memetik buah duku. Terima kasih sudah menyimak dengan semangat. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.